Welcome to Kapadokia. Hello study abroad fighter, tetap semangat meraih mimpi ya. So, di video sebelumnya, aku udah share nih detail itinerary dan pilihan tripku di Pamukkale yang tidak boleh kalian skip bila kalian berlibur dengan konsep puas di Turki. So, sesuai janjiku everybody, di video kali ini aku akan share detail itinerary tour tripku di Kapadokia yang menawarkan sensasi yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan liburanku ke Istanbul dan Pamukkale. Kalau di Pamukkale, fokus kita ke peninggalan dari Kekaisaran Roman to Byzantium era kan, mulai dari teater hingga nekropolis sampai peninggalan alam yang masih digunakan hingga kini. Nah, kalau di Kapadokia, fokus kita itu lebih ke peninggalan pada masa itu tapi dari sisi masyarakatnya gengs. Di Kapadokia sendiri, dari turnya kita akan dibawa ke berbagai tempat yang menjadi tempat peribadatan umat Kristiani pada masa Kekaisaran Roman to Byzantium, tempat tinggal warga lokalnya, hingga kepercayaan para warga terdahulu. But before we explore through all those historical places, aku mau spill dulu nih kalau di Kapadokia pun, aku dan para tourmates memutuskan untuk mengambil paket tour juga. Kapadokia, walau menjadi salah satu kota wisata terkenal di dunia, minimnya publik transportasi menjadi alasan kita untuk pakai paket tour. Dan setir kiri yang bikin teman-temanku mikir 2 kali buat sewa mobil karena takut masuk jurang, gengs. Kapadokia kan kota berbukit, jadi medannya tidak hanya lurus dan datar. But dari kacamataku ya gengs, ini seperti disengaja oleh pemerintah lokal agar industri tour agentnya tetap bisa eksis, sehingga perekonomian warga lokal pun tergenjot. Bahkan, kesemua tempat wisata yang aku kunjungi itu dipenuhi oleh para grup tour dan para tour guide-nya sendiri difasilitasi dengan kartu nama khusus yang seakan wajib mereka gunakan pada saat mereka bertugas. Sehingga, gak heran nih bila kamu akan sering menemukan ID card berwarna merah saat mengunjungi lokasi wisata di Turki. So, back to the tips. So, kita memutuskan untuk mengambil paket tour. And for your information, Kapadokia itu luas gengs. Dan emang paket tour di sana itu dibagi menjadi 2, Green dan Red Tour. 2 nama paket ini didasarkan dari lokasi turnya. Green Tour yakni tour ke daerah selatannya Kapadokia, while Red Tour adalah tour ke arah utaranya Kapadokia. Jadi bila nanti memilih paket tour, pahamilah bahwa ada 2 jenis paket yang tidak bisa disatukan karena arah destinasinya yang berbeda. So, I'll start off by arriving in Göreme, Kapadokia sekitar pukul 8 malam waktu setempat. Untuk transportasi yang kita gunakan dari Antalya menuju ke Göreme telah aku bahas di video sebelumnya ya gengs. Dan kita langsung menuju ke Hotel Mirzade Konak berjalan kaki karena hotelnya masih di kawasan Göreme, tempat balon-balon udara itu gengs. Kita menyewa 1 kamar berisi 3 kasur single untuk 3 malam senilai 120,44 pounds atau sekitar Rp2.320.000 atau sekitar Rp794.000 per orangnya. Kita tidak menyewa Airbnb karena fokus kita di lokasi balon udara dan Göreme ini memang pusat kotanya Kapadokia, jadi berbagai infrastruktur hingga industri pariwisata masyarakat lokal dan kulinernya difokuskan di sini. But, kita kesini pas winter gengs, so budget yang kita keluarkan tidak sefantastis itu. Bila kamu kesini pas summer or spring, jangan heran ya bila harganya lebih mahal dari harga yang aku bayar ini. Esokan harinya, kita jalan-jalan menggunakan Green Tour untuk menuju ke selatannya Kapadokia. Green Tour kita kali ini menuju ke sejumlah destinasi yang cukup jauh dari pusat kota. Jadi walau cuma 4 tempat, kita baru kelar visit semua tempatnya di malam hari gengs. Kita awali destinasi pertama kita ke Pigeon Valley. Actually, ini jalur pendakian. Bagi yang memang suka hiking, Kapadokia paling cocok untukmu. Bukan hanya Pigeon Valley, tapi banyak tempat-tempat lainnya yang memang difokuskan untuk hiking. However, aku dan teman-teman memang niatnya mau visit aja. Jadi kita hanya menyaksikan berbagai gua-gua dan lukisan kuno, merpati dengan tempat berteduhnya, dan segala kawan-kawannya dari ujung bukit aja. Anyway guys, ada pohon Evil Eye yang dipercaya sama warga lokal sebagai jimat perlindungan. Ya, walau hanya sebagian kecil masyarakat yang masih percaya ramalan kuno begini ya, tapi kamu akan sering banget menemukan batu Evil Eye di sini. Oh. Yang aku suka dari tempat ini adalah bangunannya yang begitu klasik dan di atas bukit gengs. Berasa berada di gurun tapi tetap bisa ngelihat pemandangan yang lebih dari sekedar pasir. It's perfect. Definitely will go back. Lokasi wisata ini adalah biara para pastor pada masa Kekaisaran Roman dan Bizantium beserta tempat tinggalnya. Monastery ini begitu besar gengs, sehingga banyak juga terdapat kamar hingga dapur dan tempat beribadah. Sunny, but it's freaking cool.
Tempat ini sempat tak terawat pada masa Ottoman menguasai Turki, namun dijadikan museum pasca Perang Dunia Kedua. Anyway, ini tempatnya sekeren dan autentik itu sih gengs. Gak heran dijadikan sebagai salah satu destinasi terfavorit untuk berfoto-foto. Actually, it's very beautiful. This Selime Cathedral, Selime Monastery in Cappadocia. It was actually belonged to Roman Empire before it was conquered by the Ottoman Empire. And it's all actually a rock. But there are a lot of signs here that I don't actually understand. But it's all about church. It was a church in the previous time, but now it's just like a museum. It was like abandoned before, but now it is a museum. Selanjutnya gengs, kita dibawa ke Ilara Canyon. Tempat ini cukup menarik karena memang berada di gunung dan dipenuhi dengan berbagai lukisan dari masa kekaisaran terdahulu yang mata-mata dari lukisan tersebut udah dicopot. Cukup menarik bukan? Sesampainya di lokasi ini, kita dibuat mendaki karena tempatnya cukup tinggi dan dinginnya bukan main gengs. Kata tour guide-nya sih biasa tempat ini diselimuti salju hingga selutut saking tebalnya. Untung gak setinggi itu, kalau iya kita gak akan kesini deh. Tempat ini juga disebut sebagai lembahnya para pastor dan merpati. Masih asri banget dan recommended to visit. Kamu akan dibawa ke tempat yang sebelumnya dijadikan makam oleh para pastor sebelum dipindahkan. Our last destination from Green Tour was Derinkuyu Underground City. Ini adalah tempat perlindungan bangsa Bizantium dari invasi Ottoman. Jadi kita akan dibawa mengeksplor kota bawah tanah ini dan diinfokan bagaimana mereka menjalani hidup sebelum diokupansi secara penuh oleh Ottoman. Kita beneran dibawa sampai ke terowongan kecil dan panjang bahkan mendaki gengs. Cukup memicu adrenalin sih karena semuanya dilakukan di bawah tanah. Untuk paket tour ini kita menghabiskan 56,78 pounds atau sekitar Rp1.120.000 dan sudah include makan siang di tempat yang menarik banget ya gengs. Besoknya kita touring bareng Red Tour. Jarak dari satu tempat ke yang lainnya cukup dekat gengs sehingga kita akan lebih banyak menghabiskan waktu di destinasi wisata dibandingkan di jalan. Ini sih yang menariknya. But kita nggak langsung pergi trip bareng tour karena abis subuh kita langsung menuju ke The Hill Above Goreme untuk menyaksikan sunrise yang dipadu dengan perbalonan udara. It took around 12 minutes to get there from our hotel, tapi nanjak banget ya gengs. So siapkan kaki dan tenaga sebelum mendaki. But the view yang kita dapatkan di sini tuh worth the effort banget gengs. Jadi kebetulan sunrise-nya itu pagi ini pukul 7.57. Kita udah jalan dari sekitar 7.40 kalau nggak salah. Dari flight kita itu nggak terlalu jauh sih, dari hotel kita nggak terlalu jauh sih. Kayak sekitar 10 menit by walk, tapi daki. Jadi cukup melelahkan karena mendaki. But if you, fit enough, it won't be a problem at all because unlike kalau kayak ngedaki ke tebing Keraton misalnya, enggak seperti itu, tapi ya memang like daki aja and you'll get this view. Kita awalnya mempertimbangkan apakah akan naik hot air balloon atau enggak. After we visited this hill, we prefer to not to karena sensasi melihat Cappadocia dengan balonnya udah terobati dengan menaiki hill ini. Plus, kita memang niat untuk lebih hemat sih karena akan ada Istanbul, London, Sheffield, dan kota-kota lainnya yang membutuhkan uang. So, kita nikmati sensasinya dengan naik ke hill ini. FYI, untuk harga daki ke hill ini tuh cukup 5 lira per orang ya gengs, atau sekitar Rp2.500 aja. Cuman bayar masuk kayak tempat-tempat wisata di Indonesia gitulah. Sedangkan kalau mau naik hot air balloonnya itu cost us around 80 euros, 80 euro atau sekitar Rp1.361.000. Jadi bisa dipertimbangkan matang-matang ya sebelum memutuskan untuk menaiki balon selama sejam dengan biaya segitu. Oke, setelah sarapan di hotel, kita langsung berangkat bersama Red Tour menuju ke sejumlah destinasi wisata di utaranya Cappadocia. Kita mulai dari Uçhisar Castle yang merupakan perumahan orang pada masa lampau yang dibentuk dari bekas volcanic eruption dengan formasi batuan yang berdiri bebas. Kemudian ke Fairy Chimney di Pashabak yang terbentuk juga dari volcanic eruption dipadu dengan keasrian alam dan pemandangan terbuka yang begitu asri namun terawat. Ini sih lebihnya gengs dari Cappadocia.
Lalu kita ke Goreme Open Air Museum yang sedikit berbeda dari tempat-tempat sebelumnya, di mana tempat ini merupakan perumahan warga yang sebelumnya dimiliki oleh orang-orang Greek Orthodox Byzantium, lalu dihuni oleh Muslim yang pindah ke Turki imbas Turkey-Greece Population Exchange pada 1930, di mana penganut Kristen Ortodok meninggalkan Turki dan menuju ke Yunani dan negara-negara Balkan lainnya, sedangkan para Muslim di sejumlah negara Eropa di Balkan dan Yunani misalnya berpindah dari rumah mereka ke Turki. Jadi ini cukup menjelaskan ya, kenapa Turki itu 98% lebih penganutnya itu adalah Islam. Selain karena pengaruh Ottoman, juga didorong oleh population exchange ini. Kalau kalian penasaran detailnya, please comment below. Aku akan bikin konten khusus yang bahas detail soal dilematik Turki dan Yunani ini. Bahkan sampai hari ini masih ada dramanya, gengs. Mashallah. All the things that you see in this camera right behind me, around me actually, surrounding me right now is because of the eruption happened like thousands of years ago, hundred of years ago, something like that, and it leaves this beautiful view. Actually, this is so beautiful. This is what is so best about Cappadocia. I mean, like all this natural view from natural disaster. I mean, like lives beautiful trace like this, which is best for tourism destination. And if you like tourism, I mean like natural view, natural panoramic thing, you can visit Cappadocia. Of course, there are so many people who wants to visit Cappadocia. There are so many people. I'll clarify it. It's my dream, must not her. And I'm in here in her dream. Di sini, aku diajak untuk melihat langsung tempat tinggal warganya, plus sejumlah tempat yang sebelumnya adalah gereja kemudian beralih fungsi menjadi masjid, dan ini juga mengingatkanku kembali bahwa definisi masjid itu seperti apa, yakni tempat yang ada kiblat atau mihrab, ada pembatas tempat ibadah, dan yang paling penting, gak ada gambar apapun di dalamnya. Selama ini kalau kalian sholat di kamar atau di rumah, foto-foto pada ditutup gak? Sebelum makan siang, kita dibawa ke Devrand Valley or Imagination Valley. Itu sih di pinggir jalan, cukup unik ya gengs, dengan bentuk bebatuan seakan seperti binatang. So geng, seperti biasa paket turnya udah cover makan siang. Seperti di Pamukkale, konsep makan buffet memanjakan kita dengan makanan khas Turki. Tapi gengs, please bawa air minum kemana-mana ya, karena mereka selalu nge-charge air minum dengan bill terpisah. Tapi yang menarik dari Red Tour ini, tempat makan siangnya itu satu lokasi dengan Avanos, yaitu traditional pottery workshop sekaligus menjual pots dan red clay-nya. Bahkan ada demonstrasinya gengs, what a very new experience for me. Setelah makan siang, kita ke tujuan terakhir yakni Love Valley. Honestly gengs, tempat ini itu berkonsep berbatuan unik yang jujur li belum pernah aku temukan di tempat-tempat lainnya di dunia. Berbagai tempat-tempat di Cappadocia ini dipenuhi dengan bebatuan bekas volcanic eruption, namun unik banget. But Love Valley ini menjadi unik karena didesain oleh pemerintah lokal dengan berbagai perhiasan unik membentuk love dan ayun-ayunan berlokasi di pinggir bukit. Very romantic lah pokoknya gengs. Tur kita berakhir di sore hari, sekitar pukul 3:30 sore. Ini memberikan waktu buat kita untuk eksplor Cappadocia sepuas-puasnya sebelum besoknya berangkat ke Istanbul menggunakan bus. Anyway, kita menghabiskan biaya untuk paket tour ini senilai 34,94 pounds atau sekitar Rp691.000. To be honest sih, ada lebih kurangnya ya dua paket tour ini. Yang Green Tour seharian banget sampai malam hari, tapi jauh-jauh tempatnya, jadi destinasinya tidak sebanyak Red Tour. But lebihnya, setiap tempat menawarkan sensasi yang berbeda-beda dan tour guide-nya sangat bersemangat gengs, jadi waktu berlalu begitu menggembirakan. However, itu kan untung-untungan ya gengs kalau kita ngomongin soal tour guide. Jadi kalau disuruh pilih, aku akan lebih memilih Red Tour sih karena banyak tempat yang bisa aku datengin dan harganya jauh lebih murah serta selesainya nggak sampai malam. Jadi aku punya waktu untuk jalan-jalan di malam hari. Menikmati pemandangan malam di Cappadocia itu very something gengs. Se-peaceful itu tapi berkilap lampu warna-warni bangunan yang unik. Dan besoknya kita berangkat menuju Istanbul menggunakan bus juga. Enaknya kalau di Goreme, hotel dan bus stopnya itu deket banget. Jadi no biaya buat taksi datang dan pergi.
kita habiskan senilai 18,99 euro atau sekitar 323 ribu rupiah untuk bus. So, total biaya yang kita habiskan untuk 3 malam di Kapadokia dari sejak sampai hingga naik bus lagi ke Istanbul sekitar 2.900.000 rupiah ya gengs. Dan di Istanbul kita walk tournya tidak mengandalkan paket apapun. Sensasinya berbeda banget dan detailnya akan aku post dalam 2 hari ini. Di Istanbul, semua yang historical wajib kamu datengin. Dan to make sure that happens, kamu harus pantengin banget kontenku ya, karena itinerarinya sestrategis itu. Thank you ya udah nonton, jangan lupa di like, subscribe, and share. Support from you is matter most, and see you in the next video guys. Bye!